Because you weren't president screwing things up. Rights that teachers have today. Menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 5 November 2024, panggung politik IAS mulai memanas. Kubu Partai Republik dan Partai Demokrat bersaing memperebutkan suara rakyat. Namun, AS punya cara yang berbeda menentukan pemenang Pilpres. Calon presiden yang meraup suara terbanyak belum tentu memenangkan pemilihan presiden. Hal ini karena pemilu AS menganut sistem Electoral College atau lembaga pemilih. Seperti apa ya sistem ini? Presiden dan Wakil Presiden AS akan dipilih oleh anggota Electoral College. Anggota Electoral College dicalonkan oleh partai politik di tingkat negara bagian. Mereka biasanya petinggi partai atau sosok yang berafiliasi dengan kandidat presiden dari partainya. Ketika pemilu berlangsung, para pemilih di tiap negara bagian tidak langsung mencoblos presiden, tapi menentukan paket nama-nama elektor yang bertugas memilih capres-cawapres. Setiap negara bagian memiliki sejumlah elektor sesuai dengan jumlah wakil di Kongres. Total terdapat 538 elektor dari 50 negara bagian di Amerika Serikat. Jumlah elektor di setiap negara ini berbeda-beda, tergantung jumlah penduduk negara bagian itu. Dalam Electoral College, 48 negara bagian menganut sistem winner takes all. Artinya, capres yang menang di suatu negara bagian berhak mendapatkan seluruh suara Electoral College di negara bagian tersebut. Contohnya, saat Pilpres 2016 lalu, Hillary Clinton menang di negara bagian California dengan perolehan 7.362.490 suara, mengungguli saingannya Donald Trump dengan 3.916.209 suara. Karena California menganut sistem winner take all, maka Hillary berhak mendapatkan total 54 suara elektoral di negara bagian tersebut, sementara Donald Trump tidak mendapatkan apa-apa. Untuk memenangkan Pilpres, kandidat harus mendapatkan lebih dari separuh total suara elektor atau minimal 270 suara. Hanya di negara bagian Nebraska dan Maine yang menggunakan sistem proporsional. Di dua tempat tersebut, penentuan elektor ditentukan proporsi suara yang diperoleh oleh tiap calon presiden. Pertanyaannya, apakah pasangan capres-cawapres bisa kalah jika gagal mendapatkan minimal 270 suara elektoral, padahal mereka mendapatkan suara terbanyak dari pemilih? Jawabannya bisa. Data menunjukkan 2 dari 5 Pilpres AS terakhir dimenangkan oleh kandidat yang tidak mendapat suara terbanyak dari masyarakat. Pada Pilpres 2016 misalnya, Hillary Clinton meraih 3 juta suara lebih banyak dari pesaingnya Donald Trump. Namun Trump mendapatkan suara terbanyak di Electoral College, sehingga Trump terpilih sebagai presiden AS. Hal serupa juga terjadi di tahun 2000. George W. Bush berhasil mendapatkan 271 suara Electoral College dan terpilih sebagai presiden AS. Padahal, calon presiden dari Partai Demokrat, Al Gore, mendapat 0,5 juta suara lebih besar dari masyarakat ketimbang Bush. Dengan sistem Electoral College, pertarungan nyata pemilihan presiden AS sebenarnya terjadi di tiap negara bagian. Nah, kalau menurut sahabat Kompas gimana? Siapakah yang bakal menang Electoral College di Pilpres Amerika Serikat mendatang?